Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catur Ahmad Widianto dengan NIM 0562522761. Di video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 yaitu implementasi algoritma depth first search dan breadth first search menggunakan bahasa pemrograman Java. Oke, langsung kita mulai saja. Pertama saya akan jelaskan dulu struktur grafnya. Oke. Graf ini punya 10 node, yaitu A0 sampai dengan A9. Hubungan antara node seperti ini. Ada garis-garisnya. A0 terhubung dengan A1 dan A2, dan A1, A3, A4, dan A0, dan seterusnya. Jadi bentuk grafnya kurang lebih seperti pohon bercabang, ada root di atas, cabang di tengah, dan daun-daun di bawah. Node yang kita cari adalah A9, dimulai dari A0. Oke, kita langsung lihat saja kodenya. Ini kodenya. Di sini saya punya satu file bernama graph.java. Di bagian atas saya mendefinisikan graph menggunakan map, yaitu linked hash map yang menyimpan setiap node beserta daftar tetangganya. Contoh, node 0 punya tetangga 1 dan 2, node 1 punya tetangga 0, 3, dan 4, dan seterusnya. Kenapa pakai link hash map? Karena kita ingin urutan node tetap terjaga saat dicetak. Nah, ini metode DFS-nya. DFS menggunakan stack, yaitu struktur data yang bekerja secara last in first out atau LIFO. Artinya node yang terakhir masuk akan pertama keluar. Di Java saya pakai array queue DQ sebagai stack. Oke. Lalu ini metode BFS-nya. BFS menggunakan queue yang bekerja secara first in first out. Node yang pertama masuk akan pertama keluar. Di Java saya pakai linked list sebagai queue. Oke, sekarang kita jalankan programnya dan saya akan menjelaskan prosesnya satu persatu. Pertama kita run terminal dulu. DFS dimulai dari A0. Langkah 1, A0 dikeluarkan dari stack, lalu tetangganya yaitu A1 dan A2 dimasukin ke stack. Stack sekarang berisi A1 dan A2. Langkah kedua, A1 dikeluarkan, tetangganya A3 dan A4 masuk ke stack. Stack berisi A2, A4, dan A3. Langkah ketiga, A3 dikeluarkan, tetangganya A7 masuk stack A7, A2, A4, A7. Oke, langkah keempat, A7 dikeluarkan,
tetangganya A4 mau masuk, tapi A4 sudah ada di stuck. Jadi A4 akan di skip saat nanti proses kalau sudah visited. Oke, langkah kelima, A4 dikeluarkan, tetangganya A8 masuk, stuck A8 A2. Oke, masuk ke langkah ke-6. A8 dikeluarkan, tetangganya A5 dan A9 masuk, stuck A5 A9 A2 dan A4. Langkah ke-7, A5 dikeluarkan, tidak ada tetangga baru. Langkah 8, A9 dikeluarkan, dan A9 ini adalah node target kita. DFS berhasil menemukan A9. Jadi jalur yang ditempuh DFS A0, A1, A3, A7, A4, A8, A5, lalu A9. Ini jalurnya. Ya, DFS menyelam sedalam mungkin dulu ke satu cabang sebelum pindah ke cabang lain. Itulah kenapa disebut depth first. Oke, sekarang kita lihat BFS atau breadth first search. BFS dimulai dari A0 dan sama seperti DFS, tapi cara kerjanya sangat berbeda. Langkah pertama, A0 dikeluarkan dari QE dan A1 dan A2 masuk ke QE. QE, A1 dan A2. Langkah kedua, A1 dikeluarkan, A3 dan A4 masuk QE, A2, A3, A4. Langkah ketiga, A2 dikeluarkan, A5 dan A6 masuk QE, A3, 4, 5, 6. Nah, perhatikan. BFS memproses semua node ke level yang sama dulu sebelum naik ke level berikutnya. Langkah 4, A3 keluar, A7 masuk. Langkah kelima, A4 keluar, A8 masuk. Langkah ke-6, A5 keluar, tidak ada tetangga baru. Langkah ke-7, A6 keluar, A9 masuk ke QE. Langkah 8, A7 keluar. Langkah ke-9, A8 keluar, dan sisa A9. Oke, langkah ke-10, A9 dikeluarkan, target ditemukan. Jalur BSF A adalah A0, A2, A6, A9. Ini jalur terpendek, hanya 3 langkah dari A0 ke A9. BSF selalu menemukan jalur terpendek karena ia menjelajah level per level. Oke, saya rangkum perbedaan DSF dan BSF. Pertama, struktur data. DSF pakai stack LIFO, BSF pakai QE FIFO. Kedua, cara jelajah. DSF menyelam sedalam mungkin dulu. BFS menjelajah selebar mungkin, level per level. Ketiga, jalur yang ditemukan. DSF tidak menjamin jalur terpendek, BFS menjamin jalur terpendek, asalkan semua edge punya bobot yang sama. Keempat, penggunaan memori. DFS lebih hemat memori karena hanya menyimpan satu jalur di stack. BFS lebih boros karena menyimpan semua node di satu level sekaligus. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang implementasi DSF dan BSF dalam bahasa Java. Semoga penjelasan ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di kolom komentar atau di forum. Sekian, terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.